أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah adalah untuk mengajak manusia berakhlak yang baik kepada Allah dan berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Berakhlak yang baik kepada Allah maksudnya bagaimana? Kita disuruh untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 164, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah ya Muhammad, apakah patut aku mencari Rabb selain Allah? Padahal dialah Allah, maksudnya Rabb bagi segala sesuatu. Ya, patutkah seorang manusia mencari Rabb selain Allah? Padahal Allah lah yang menciptakan semua makhluk di alam semesta ini. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin sekalian misi daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengajak manusia untuk mengenal Allah, kemudian beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan manusia di muka bumi ini sebelum di atas diutusnya Rasulullah berada dalam kehidupan jahiliyah. Di Persia mereka menyembah banyak tuhan, menyembah binatang, menyembah benda-benda yang di langit seperti matahari, ya, menyembah api, menyembah makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Di Romawi mereka ahli kitab, justru mereka terlibat dalam perbuatan syirik, menyembah berhala, menyembah setan, padahal mereka ahli kitab. Mereka banyak yang menyimpang. Bagaimana di Arab? Ya, di Jazirah Arabia mereka menyembah berhala. Awalnya mereka di atas agama tauhid, agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Di negeri Arab tidak ada nabi, ya, yang terakhir sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi Ismail, sehingga mereka masih menyembah Allah, agama yang Hanif. Kapan mereka menyimpang? Hadirin sekalian, ada seorang dari suku Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Dialah yang mengubah keyakinan bangsa Arab dari agama yang Hanif. Hanif itu cenderung kepada tauhid, jauh dari syirik. Itu namanya Hanif.
Oleh karena itu, orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim bahwasanya mereka di atas agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dibantah sama Allah. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Musliman, walam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang yang hanif, bertauhid, cenderung kepada tauhid, jauh dari syirik. Seorang muslim, dan dia bukan termasuk orang-orang yang terlibat dalam perbuatan kesyirikan. Hadirin sekalian. Nah, Amr bin Luhai inilah yang mengubah keyakinan bangsa Arab sehingga mereka menyembah berhala. Dia terpengaruh dengan keyakinan orang-orang Syam waktu itu. Ya, orang Syam menyembah berhala dan dia diberi berhala besar namanya Hubal, dibawa ke mana? Mekkah. Disitulah kemudian, ya, karena dia pintar bicara, orang yang baik, dermawan, masyarakat Mekkah terpengaruh sehingga mereka menyembah berhala. Ya'buduna asnaman. Ya, bahkan di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Sehingga pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Luhai ini diazab di neraka waktu kejadian Isra Mi'raj. Nabi diberi izin untuk melihat neraka, menunjukkan neraka sudah dicipta. Dan ada beberapa orang penghuninya termasuk Amr bin Luhai, diberitahu oleh malaikat Jibril, dialah kakekmu, maksudnya keturunanmu dari bangsa Arab, yang pertama kali merubah keyakinan bangsa Arab dari tauhid menuju apa? Syirik. Kemudian juga mereka dalam kehidupan jahiliyah masyarakat Arab saat itu, mereka meyakini tiarah. Tiarah itu syirik, kata Nabi. Tiarah itu khurafat. Kalau mau pergi menerbangkan burung, kalau burung itu lurus atau ke kanan jadi pergi, kalau ke kiri enggak jadi pergi, nanti celaka. Ya, mau bangun rumah hadap ini, kalau enggak celaka. Ya, ini namanya apa? Tiarah. Mau menikah dihitung tanggal lahirnya sama tanggal lahir calonnya, ketemu harus 9 bulan. Padahal sudah pingin mau nikah, suruh nunggu apa? 9 bulan. Karena enggak cocok katanya kalau terlalu cepat. Ini namanya tiarah. Itu masyarakat jahiliyah, hadirin sekalian. Ya, mereka juga tidak suka dengan anak perempuan karena dianggap anak perempuan ini tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa diajak berperang, ya, dan nanti dibuat rebutan sama laki-laki. Makanya bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Wal mau'udatu su'ilat, al mau'udah binti saghirah, anak perempuan yang kecil. Ya, kenapa dibunuh? Dosanya apa? Itu orang jahiliyah seperti itu. Kalau istrinya lahir bayi perempuan, iswadda washuh, hitam wajahnya mereka, sudah pesimis. Mereka juga membunuh anak-anak karena takut miskin. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin, khasyata imlaq. Hadirin sekalian, kebiasaan apa? Jahiliyah, minum khamr, berjudi. Walaupun mereka haji, tawaf di Ka'bah, tapi di luar Mekah harus menanggalkan semua pakaiannya telanjang, tawaf dengan telanjang. Ya, mereka juga haji wukuf, tapi wukufnya di Muzdalifah. Nabi kemudian mengubah wukuf itu di Arafah. Ini ada bekas-bekas peninggalan Nabi Ibrahim. Mereka juga bertalbiyah. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ditambahi illa syarikan huwa lak. Illa syarikan huwa lak. Kecuali ada syarikat untukmu ya Rabb. Maksudnya berhala-berhala itu syarikat. Padahal Rasulullah mengajarkan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ya, jadi kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Kamu saja yang menciptakan alam ini.
Di sini menunjukkan hadirin sekalian bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mengenal Allah. Mengenal Allah. Mereka beribadah, mereka menyebut nama Allah. Tapi diperangi oleh Rasulullah. Jadi yang diperangi oleh Rasulullah itu orang-orang musyrik itu mengenal Allah, beribadah, haji. Salah apanya? Kok diperangi sama Rasulullah? Itu pertanyaannya. Salahnya adalah mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Betul mereka minta kepada Allah, di sisi lain mereka minta kepada selain Allah, yaitu berhala-berhala itu yang aslinya mereka itu orang-orang baik. Latta wa Uzza wa Manata itu orang baik gitu. Dermawan, tokoh, ketika mati kemudian dibangun kuburannya, kemudian dibuatkan patung disembah. Persis seperti kejadian yang terjadi pada zaman kaumnya Nabi Nuh. Ya, wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'u wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Ya, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, katanya kaumnya Nabi Nuh. Wadda wa suwa' wa yaghuts wa ya'uq wa nasr, khamsa asma' salihin. Mereka ini orang-orang apa? Saleh, aulia. Falamma matu, ketika mereka sudah mati, datang syaitan menggoda. Ini orang penting, para tokoh, para wali, bangun kuburannya, mintai berkah, bangun, dirikan patung sesuai dengan wajah mereka. Belum masih disembah sampai datang generasi berikutnya bertambah bodoh, datang setan, ubuduhum, sembahlah mereka, fa'abuduhum. Hadhi awal syirik fi tarikh al-bashar. Jadi ini adalah suatu kesyirikan pertama kali dalam sejarah manusia, kaumnya Nabi Nuh. Sebabnya apa? Al-ghulu bis salihin, melampaui batas dalam menghormati orang apa? Saleh. Diikuti oleh kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, makanya waktu itu dikatakan jahiliyah. Jahiliyah di sini maksudnya kafir sudah, jahiliyah yang kufur secara mutlak. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dikatakan jahiliyah, karena sudah banyak yang masuk apa? Islam. Seperti sekarang ini, tidak boleh kita katakan masyarakat sekarang masyarakat jahiliyah, masyarakat kafir, tidak boleh. Tapi kita harus sebutkan secara muqayyad, terbatas. Maksudnya ada di antara masyarakat sekarang ini memiliki perilaku apa? Jahiliyah. Ada yang kafir, nggak semuanya, sebagian. Tapi kalau langsung diumumkan masyarakat sekarang ini masyarakat kafir jahiliyah, berarti mengkafirkan ini. Karena ada di antara kita yang masih muslimin, hadirin sekalian. Jangan kesel karena dakwanya nggak diterima, banyak kezaliman, langsung mangkel, dihukumi semuanya, pemimpin-pemimpin kafir harus diperangi. Miskin kayak gini, nggak sabar dalam apa? Berdakwah. Ini akidahnya Khawarij ini. Semua pemimpin ini kafir tauhid. Ya, tidak dibedakan. Nah, ini yang tidak boleh, hadirin sekalian. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan apa? Jahiliyah secara umum mutlak, tapi ada sebagian yang jahiliyah. Jadi misi dakwah Nabi mengajak manusia untuk berakhlak yang baik kepada Allah dan berakhlak baik kepada siapa? Hamba-hamba Allah. Berakhlak yang baik kepada Allah tadi itu mentauhidkannya, hadirin sekalian. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir rasul, akhir nabi, akhir risalah. La nabiyya ba'dah wa la rasul ba'dah wa la risalah Rasulullah ba'daha. Tidak ada risalah lagi setelah risalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pengakuan orang menjadi nabi, menjadi rasul, mendapatkan risalah dari Allah, fahuwa kadzab, maka dianggap dia apa? Pendusta.
melampaui batas, hadirin sekalian. Ya, inilah misi dakwah Nabi, mengembalikan tauhid sebagaimana bangsa Arab dulu diajar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tauhid. Ya. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam membangun rumahnya, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahu-membahu membangun rumahnya Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan pondasi itu, membangun Ka'bah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabb, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Terimalah ini, amalku ini. Kita diajari berdoa setelah beramal, doa agar diterima amalnya. Anda setelah solat berdoalah supaya solat apa diterima, jangan sombong. Nabi Ibrahim seorang nabi, habis bekerja, pekerjaan yang dianggap ibadah, dia berdoa, "Ya Rabb taqabbal hadzal amal innaka antas sami'ul alim." Sesungguhnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Setelah itu apa? Allah perintahkan, "Ya Ibrahim, is'ad ila Jabal Abi Qubais." Naiklah kamu ke gunung Abi Qubais. Ada di Mekah itu gunung Abi Qubais yang sekarang atasnya dijadikan istana raja itu, dekat dengan Masjidil Haram. Itu dulu gunung apa? Abi Qubais. Kemudian Nabi Ibrahim naik atas perintah Allah sampai ke puncak. Terus apa yang dilakukan? "Ya Rabb, madza af'al huna? Wasalna khalas qimatul jabal. Madza af'al?" Apa yang aku kerjakan? "Ya Ibrahim, umumkan kepada manusia, panggil manusia agar apa? Datang ke sini, ke rumahku ini, ke Mekah ini, untuk haji, untuk umrah, untuk tawaf. Suaraku terbatas ya Allah, jangan khawatir, udah ngomong aja kan." Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Ayuhan nas, hajju ila baitillahil haram." Wahai manusia, datanglah kalian ke sini untuk haji ke rumah Allah yang suci ini. Maka disampaikan suaranya Nabi Ibrahim ke seluruh penjuru manusia. Ya, bahkan bayi yang di perut ibu mendengar hal ini. Batu, pohon mendengar suara Nabi Ibrahim ini. Hadirin sekalian. Makanya Allah berfirman apa? "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik." Rasulullah juga disuruh sama Allah, sampaikan kepada manusia, ya Muhammad, agar mereka datang ke sini untuk haji. Niscaya mereka akan datang dengan jalan kaki, dengan menaiki onta-onta yang kurus, min kulli fajjin 'amik, dari segala penjuru yang jauh. Dan kita saksikan hingga hari ini, hadirin sekalian, manusia berbondong-bondong menuju rumah Allah, yang meninggalkan negara-negara mereka, meninggalkan kampung halamannya mereka, walaupun harus dengan mengeluarkan uang yang banyak, tidak sedikit. Mereka ingin haji. Ya, mereka menyambut panggilan Allah dan mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak." Ya Allah, inilah kami memenuhi panggilanmu. Kamu yang berat disembah, tidak ada syarikat bagimu. Segala pujian untukmu. Ya, semuanya, hadirin sekalian. Arabnya, non-Arabnya, pemimpin yang dipimpin, orang kaya, orang miskin, raja, semuanya sama. Harus memakai dua helai baju ihram yang putih itu. Suruh meninggalkan semua baju-baju kebesarannya. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, yang mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita hari ini sudah berada di Mekah menunaikan haji ribuan. Semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan haji yang apa? Mabrur. Ya, tidak mudah hadirin sekalian pergi haji. Ruknun min arkanil Islam. Rukun dari rukun-rukun apa? Islam. Nabi ditanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi menyebutkan di antaranya kamu pergi haji jika kamu mampu pergi ke sana. Berarti wajib bagi yang apa? Yang mampu. Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Rukun terpenting juga dalam haji. Makanya walaupun sakit dibawa ke Arafah. Kalau enggak, tadi Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tidak dianggap haji. Ngulangi tahun depan. Hadirin sekalian. Al-hajju Arafah dikatakan min a'zami ayyamid dunya. Termasuk hari yang paling agung di dunia ini, Yaumul Arafah. Disitulah kata Nabi, Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, mengumpulkan malaikat-malaikatnya, ya malaikat, lihat, unduru li ibadi ya'tuna min kulli fajjin 'amik, ya'tuna min kulli makanin fi hadzal ard. Mereka datang dari segala penjuru dunia, min Indonesia, min Rusia, min Eropa, min Amerika, min Malaysia, min Thailand, min Faransa, yani kulli daulah, dual katsirah. Yang penting dia muslim, datang ke situ. Mereka minta kepada Allah, ya malaikat, lihat mereka datang dari segala yang jauh, as'asu wa akbar. Mereka letih berkeringat, minta memohon kepadaku. Saksikan wahai para malaikat, hari ini aku ampuni dosa mereka. Luar biasa hadirin sekalian pemandangan Arafah. Berbahagialah orang ketika 9 Dzulhijjah berada di padang Arafah, diampuni sama Allah. Man dhahaba yahujju falam yafsuq walam yarfus raja'a ka yaumi waladhu ummuh. Kata Nabi, barang siapa yang pergi untuk haji, dalam hajinya dia tidak berbuat dosa, tidak berkata kotor, ketika dia pulang seperti terlahir dari perut ibunya. Ma fi dzunub, tidak ada dosa. Hadirin sekalian, naqi, safi, ya, maghfur, diampuni sama Allah. Al-hajju mabrur, laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Haji termasuk syiar Islam yang paling utama. Lihat orang luar negeri, orang sana hadirin sekalian, kalau pergi keluar negara mereka dalam rangka apa? Lihat balap mobil Formula One, lihat bola, menghadiri motor GP, bangga. Tapi umat Islam pergi ke luar negeri untuk ibadah, berkumpul di padang Arafah, lihat jutaan di sana mereka ini. Gak pakai undangan, datang sendiri, sudah tahu. Ya, dari Al-Quran, wa'adzin fin nasi bil hajj, umumkan ya Ibrahim. Mereka datang ke sini. Sampai sekarang setiap muslim yashtaq, mustaq, rindu pergi ke mana? Makkah. Cuma masalahnya dibatasi itu apa? Susah. Hadirin sekalian, apalagi antrinya panjang. Ya, siapa yang enggak pingin? Kalau dia muslim, yuhibbu dhihab lil hajj, dia cinta untuk pergi haji, beramal ibadah di Masjidil Haram, wukuf di padang Arafah, pergi ke Muzdalifah, mabit di sana semalam. Di sana ada Masy'aril Haram, suruh banyak berdoa, doa mustajab. Terus mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Makanya orang yang mati ketika pakai baju ihram lagi haji atau umrah,
Sudah, nggak usah dikasih kain kafan. Kafannya ya baju ihram itu, karena nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan talbiyah. Bayangkan, talbiyah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di setelah Nabi di padang Arafah itu berkhutbah. Jadi Nabi itu haji berkhutbah 2 kali waktu haji. Satu di padang Arafah, yang kedua khutbah di mana? Mina. Isinya hampir sama. Ya, di antaranya isinya adalah ya ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu suci. Gak boleh seorang muslim mulai sekarang mengambil harta saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, merusak kehormatan saudaranya. Suci seperti sucinya hari ini hari Arafah, seperti sucinya bulan ini bulan Dzulhijjah, seperti sucinya negeri-negeri Mekah. Lihat khutbah Nabi, hadirin sekalian, khutbah yang menyentuh para sahabat. Nabi waktu itu bersama 100.000 lebih para sahabat. Ada yang mengatakan 140.000. Awalnya 1 orang. Umat Rasulullah sudah banyak. Itulah kehidupan akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dibaca ketika waktu di Mina, hampir sama, cuma Nabi menambahi. Wahai para sahabat, mungkin tahun ini akhir ya. Setelah itu aku tidak melihat lagi kalian, tidak bertemu lagi kalian. Pesan Nabi yang terakhir. Abu Bakar mundur, nangis Abu Bakar. Yang lainnya tidak faham. Abu Bakar mundur, nangis. Abu Bakar tahu siapa Rasulullah, mulai kecil sama Rasulullah, tahu bahwa ini adalah akhir. Ditanya oleh sahabat, kenapa kamu menangis? Tahu kamu apa yang diucapkan? Ini menunjukkan sebentar lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah. Yang benar, 81 hari setelah haji meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar nangis, hadirin sekalian. Para sahabat gak ada yang tahu. Ya, itulah Abu Bakar As-Siddiq, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Kemudian Rasulullah berkhutbah di mana? Di Arafah itu, di atas yang sekarang dipakai, yang sekarang dibangun masjid. Masjid apa itu? Namirah. Masjid Namirah. Ya, disitulah Nabi khutbah, hadirin sekalian. Makanya ada istilah khutbah Arafah. Di tenda-tenda yang nggak bisa ke masjid, khutbah di tenda masing-masing dikenal dengan khutbah apa? Arafah. Mereka berkumpul di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ibadah dimulai ba'da zuhur sampai terbenamnya matahari di Arafah. Ya, salat zuhur dan asar dijamak dan diqashar. Sedangkan salat maghrib isya dijalankan di mana? Muzdalifah. Jamak ta'khir dan qashar. Maghrib dan isyanya di mana? Di Muzdalifah. Nabi nginep di sana, tidur, subuh bangun, habis sholat subuh berdoa, habis itu langsung jalan, habis matahari terbit jalan menuju Mina, tanggal 10 Dzulhijjah, Aid, melempar jamarah Aqabah. 1 jamarah saja kalau tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 baru wusta Aqabah. Seperti itu. Nah, itulah haji, hadirin sekalian, yang luar biasa sekali. Berdoa kepada Allah agar kita juga nanti bisa ke sana, atau yang sudah ke sana lagi. Ya, karena ini amalan besar, bisa mengampuni apa? Dosa. Kembali kepada hadirin sekalian, hadaf bi'satun nabi, tujuan daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah kepada Allah, dan yang kedua bermuamalah kepada siapa? Manusia.
Bagaimana bermuamalah kepada manusia? Berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia, qaulan wa fi'lan, ucapan maupun apa? Perbuatan. Lengkap sudah. Makanya Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Tirmizi, menasihati sahabatnya, ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu apa? Berada, dan susulah keburukanmu dengan kebaikan, karena kebaikan bisa menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Lihat di sini ada 3 penting. Pertama, kita disuruh muamalah kepada Allah dengan bertakwa. Yang kedua, bermuamalah terhadap diri kita sendiri. Kalau kita ini banyak dosa, taubat. Ya, hijrah sudah. Jangan terus menerus. Umur manusia terbatas. Bertaubat kepada Allah. Susul dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, disuruh berakhlak yang baik kepada apa? Manusia. Yani minimal 2, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Sebagaimana Nabi pernah ditanya, su'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ma aktsaru ma yudkhil jannah? Apa yang kebanyakan membuat manusia bisa masuk surga? Apa hadirin sekalian? Kalau kita kan mungkin menjawabnya panjang, wah kamu harus gini-gini. Kita ini kalam kasir, ya kan? Nabi cuma 2. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik kepada apa? Manusia. Takwa kepada Allah, bermuamalah kepada Allah dengan baik. Mentauhidkan Allah. Jangan seperti orang jahiliyah. Kenailah Allah, ma'rifatullah. Penting hadirin sekalian. Ya, jangan mencampurkan ibadah kepada selain Allah. Allah paling enggak suka. Ya, enggak manfaat. Minta kepada orang yang di kuburan. Jangan. Ini diperangi sama Rasulullah. Enggak manfaat, walaupun mereka itu orang musyrikin Arab. Beda dengan orang musyrik sekarang ini. Musyrikin Arab itu kalau mereka lagi gawat darurat, mereka di laut banyak ombak, langsung mengikhlaskan doa kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, anjini min hadza, najjini min hadza. Selamatkan aku dari musibah ini. Selamatkan aku. Tapi ketika mereka sudah di daratan, sudah dalam keadaan senang, musyrik lagi nyembah berhala. Itu kebiasaan orang apa? Musyrikin di zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang lebih dahsyat lagi syiriknya. Dalam keadaan sedih, senang, minta kepada selain Allah. Musibah. Ya wali fulani tolong, wali fulani, ya syekh fulani tolong. Ya, alasannya apa mereka? Kita ini kan orang-orang berdosa, bukan orang bersih. Kita mohon ke wali itu agar disampaikan kepada Allah. Mereka mengatakan begitu. Lihat orang musyrikin. Kalau orang bertauhid disuruh langsung minta kepada siapa? Allah. Orang musyrikin minta kepada selain Allah dulu. Mana keadaannya lebih baik hadirin sekalian? Sama dengan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Minta kepada kuburan para wali, para tokoh. Begitu juga pada kaumnya Nabi Nuh. Urusannya kuburan aja. Kuburannya dibangun, kemudian dikasih apa namanya selambu, dikasih ranjang, ya, dihiasi dengan emas. Lihat kuburannya Khomeini di Iran ini, berapa biayanya dibangun. Orang datang ke situ disuruh sholat dulu di hadapan fotonya ini, nyembah dia. Bayangkan, hadza Islam? Lah, bukan Islam seperti ini. Hadirin sekalian, Islam enggak mengajarkan seperti ini. Kita disuruh sujud kepada siapa? Allah. Rukuk kepada siapa? Allah. Pada orang yang sudah mati tidak boleh. Syirik. Ini yang diperangi oleh Nabi. Walaupun mereka mengatakan menyembah Allah, mengatakan Allah Rabb semesta alam, tetap diperangi karena mereka masih ada perbuatan apa?
syirik dalam hal ibadah. Dalam apa? Hal ibadah. Ya. Dan Nabi tidak toleransi dalam hal ini. Ya, makanya Nabi betul-betul mengajarkan apa itu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama nafi dan yang kedua isbat. Nafi meniadakan. La ilah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada. Ya, tidak ada. Yang kedua isbat, menetapkan kecuali apa? Allah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan enggak apa-apa, semuanya itu baik. Yang menjadikan matahari sebagai Tuhan. Ya, orang Nasoro menyembah 3 Tuhan. 3 satu di antara 3. 3 1 3 bingung mereka ini. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa? Ibu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kufurlah mereka, kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu di antara 3 itu. 1 di antara 3, 3 itu 1. Bingung lagi mereka. Apakah ini ajaran Nabi Isa? Lah, Nabi Isa tidak mengajarkan seperti ini. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih, Nabi Isa. Sudah dikafirkan, hadirin sekalian. Penyimpangan ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menyimpang, sudah kufur, tapi tetap dikatakan ahli apa? Kitab sama Allah. Sudah kufur, tetap dikatakan ahli kitab. Sebetulnya untuk apa ini? Litaubih, untuk menghinakan sebetulnya. Masa ahli kitab seperti itu? Ya, menyembah 3 Tuhan. Ajarannya dari mana ini? Dalam kitab Injil, kitab Taurat menyuruh apa? Menyembah Allah. Masa ahli kitab makan babi? Wong dalam kitabnya Injil Taurat dulu melarang apa? Makan babi. Berbuat riba. Makanya mereka orang Yahudi ini enggak senang sama para nabi itu. Dianggap para nabi yang diutus ini bisa menghambat hawa nafsu mereka, makar mereka. Mereka ingin menipu masyarakat, hadirin sekalian. Makanya setiap nabi yang diutus dibunuh, dikejar-kejar. Mereka membuat makar buruk. Nabi Isa yang terakhir, akhir anbiya min Bani Israel, Isa ibn Maryam. Akhir anbiya min Bani Israel. Nabi terakhir dari Bani Israel siapa? Nabi Isa. Membawa Injil. Untuk memperbaiki masyarakat Bani Israel, dia tidak membawa agama baru, agama yang sama dibawa oleh Nabi Musa. Injil untuk Bani Israel, bukan untuk selain bangsa Israel. Selain bangsa Israel bawa Injil, keliru itu. Karena Nabi Isa khusus apa? Bani Israel. Dia berpesan kepada Hawariyun, ini Injil ajarkan kepada Bani Israel saja, bukan selainnya. Kalau Al-Quran universal, untuk orang Arab, non-Arab, Al-Quran, hadirin sekalian. Akhirnya mereka mencoba untuk membunuh Nabi Isa. Orang Yahudi menyangka bahwa mereka menyalib dan membunuh Nabi Isa. Orang Nasara juga mereka menyangka apa? Nabi Isa disalib dan dibunuh. Tapi dibantah sama Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Barrafa'allah. Bahkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Belum mati sekarang ini Nabi Isa. Nanti di akhir zaman diturunkan oleh para malaikat di wilayah Suriah sana, Damaskus. Akhir zaman, untuk membantu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meyakinkan kepada orang Nasrani bahwa dia bukan ibnullah, dia adalah Abdullah wa Rasuluh. Bukan anak Tuhan,
Dia hamba Allah dan apa? Rasulnya. Banyak yang insaf, tapi banyak juga yang kufur. Yang kufur mati. Nah, ikuti Nabi Isa langsung mati. Kena nafasnya saja mati. Hadirin sekalian. Ya. Dan Nabi Isa tidak membawa Injil nanti. Tidak menyebarkan Injil. Dia ngikuti Imam Mahdi. Ya, Imam apa? Mahdi. Disuruh jadi imam tidak mau. Kalian udah dikasih pemimpin di antara kalian. Nah, Imam Mahdi yang jadi imam. Bayangkan. Nabi Isa turun untuk membunuh babi-babi, ya, menghancurkan salib-salib. Ini hadisnya sahih, mutawatir, tidak bisa diingkari hadirin sekalian. Dan umat Islam di zamannya akan mengalami kejayaan, keamanan yang luar biasa. Tidak ada yang miskin nanti. Semoga kita bisa melihat, ya kan? Tidak ada yang miskin. Ada orang dikasih fulus, tidak ada yang nerima sama sekali. Alhamdulillah, saya sudah cukup, berikan ke yang lain. Syuhada 5 malayin. Ya, khud laka. La ya akhi, syukran. Khalas, alhamdulillah, indi fulus, indi amwal. A'ti li ghairi. A'ti li ghairi. Berikan kepada selain saya. Tidak ada sama sekali. Ya, umat Islam akan menang jaya. Berarti apa? Mustaqbal hadil hayal muslimin, masa depan hidup ini nanti milik siapa? Umat Islam. Kita harus bangga sebagai seorang apa? Muslim. Hadirin sekalian, diperangi dari dulu, Islam tetap eksis. Ya, dihancurkan di mana? Spanyol. Nggak lama muncul di Indonesia yang terbesar di dunia. Bayangkan, setelah hancurnya Spanyol, mereka mencoba menjajah lagi negeri Asia, ternyata besar, muncul besar di Indonesia. Siapa yang sangka? Ya, di sini dihabisi, nanti muncul lagi di mana? Tetap akan eksis. Ya, tidak ada kota, tidak ada desa di dunia ini kecuali dimasuki Islam, suka atau tidak suka. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta di Rusia sana, sumbernya kesyirikan, ateisme, komunisme, ternyata banyak umat Islam. Ya, di Moskow itu diberikan izin sama Presiden Putin itu. Jutaan, 2 juta lebih di jalan-jalan umum itu untuk melaksanakan sholat Idul Fitr. Ya, dengan suara mikrofon yang keras, tak apa-apa sudah. Dibolehkan, hadirin sekalian. Di sini ribut, azan terlalu keras kan gitu, harus diatur. Lihat di sini agama Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mencoba untuk memadamkan cahaya Allah, agama Islam. Ya, Allah menolaknya. Allah ya'bah, menolak, kecuali harus disempurnakan cahaya ini. Terus akan muncul Islam ini, umat Islam, kaum muslimin. Hadirin sekalian, walaupun orang kafir tidak suka, memang enggak suka. Ini ujian. Ada orang muslim, ada orang apa? Kafir. Ada orang kafir, pasti ada orang apa? Muslim di situ. Cobaan. Ya, muslim enggak suka orang kafir, orang kafir enggak suka orang muslim. Karena orang kafir berharap orang muslim ini tidak ada. Karena kalau ada mengganggu, nggak boleh zina, nggak boleh khomer, nggak boleh apa lagi, nggak boleh main dukun, kan gitu, nggak boleh magic. Mereka nggak suka, mereka sukanya main dukun, main magic, seperti itu, menipu manusia. Hadirin sekalian, orang-orang apakah? Kafir. Mereka ingin bebas, sebebas-bebasnya. Tapi diingatkan, jangan seperti itu. Kita ini diciptakan untuk apa? Ibadah. Ya, kita ini makhluk yang dicipta, harus nurut kepada penciptanya. Kalau enggak, habis kamu. Seperti itu. Ini tugas Nabi Muhammad SAW, agar manusia
memahami kenapa dia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, agar manusia memahami kewajiban apa yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang hamba. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Belajar tauhid, belajar akidah. Sebelum Anda belajar ilmu-ilmu yang lain, pelajari ini. Ya. Karena banyak orang-orang ngerti Islam pun terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran isme-isme, sekularisme, liberalisme, pluralisme. Semua agama sama, semua baik. Enggak boleh mengatakan agama ini salah. Enggak boleh seorang mengatakan agama Islamku yang paling benar, enggak boleh. Itu bahaya ini. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini apa? Yukhrijun nas minadz zulumati ila nur. Nabi Muhammad jasanya besar ini. Enggak diutus Nabi Muhammad. Kita sujud sama pohon, rukuk sama batu kita ini. Hadirin sekalian. Yang mengajarkan salat siapa pertama kali? Nabi Muhammad. Yang mengajarkan puasa Nabi Muhammad, yang mengajarkan haji, semuanya zikir Nabi Muhammad. Setiap kita melakukan salat dia dapat pahala. Jasanya luar biasa. Makanya orang yang menghina habis dia. Habis. Semua umat membencinya. Hatta orang kafir enggak senang orang menghina Nabi Muhammad itu. Orang kafir enggak lama habis. Apalagi orang muslim. Hatta orang muslim yang enggak pernah ke masjid, enggak pernah sholat, nama Nabi Muhammad dihina, enggak terima dia. Enggak terima. Baik saya mati, saya habisi kamu. Dalam hatinya begitu. Ya, Nabi Muhammad dihina, orang yang baik. Hadirin sekalian. Ya, dipuji, musuh-musuh Islam memuji Nabi Muhammad. Kok beraninya menghina Nabi Muhammad? Ya. Bahlul itu. Orang apa, bodoh. Ya, dia akan dimusuhi seluruh umat di dunia. Tidak hanya itu, para malaikat, binatang-binatang, semuanya membenci dia. Karena Nabi Muhammad itu mahbub, dicintai. Kalau Allah sudah mencintai Nabi Muhammad, berarti semuanya harus apa? Mencintai Nabi Muhammad. Para malaikat, semuanya. Hadirin sekalian. Nah, ini harus kita pahami di sini. Enak saja orang menghina Nabi Muhammad, enggak tahu dia. Atau dia sudah hawa nafsunya luar biasa menguasai dia, atau dia dibayar karena kebodohannya dia. Ya. Begitulah hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita tentang kenapa Rasulullah SAW diutus, apa tujuannya. Ya, tidak lain adalah kita harus mentauhidkan Allah, berakidah yang baik, berakhlak yang baik kepada Allah, dan juga berakhlak baik kepada siapa? Manusia. Makanya Nabi kan banyak bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati apa? Tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Menghormati apa? Tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau apa? Diam, jangan nyakiti orang. Sekut ente. Daripada mulut ente menyakiti orang, sekut, katanya orang ngantel. Kan gitu. Sekut ente. Kasir kalam, ma fi faedah. Ngomong yang baik, jangan mencela. Maka Nabi mengatakan, aku diutus bukan sebagai la'an, untuk mencela. La. Bu'istu rahmah. Aku diutus sebagai apa? Rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.